Guys, nongki-nongki bareng besties, pasti deh suka rumpi. Iya apa iya? Iya. Tapi kasihkan ngobrol, jangan sampai dehidrasi mbak. Minum dulu kuy, minum. Tapi coba perhatikan deh, kok gelas-gelas yang dipakai unyu-unyu banget? Ya iya sih guys, hari gini semua tuh kudu different. Jangan mau yang bias-bias kasih, alias biasa-biasa aja. Termasuk gelas-gelas kaca ini guys. Ngomongin kaca nih, tahu nggak sih kalau kaca pertama kali ditemukan secara nggak sengaja? Saat itu, bangsa Venesia berlabuh di pantai dan membuat tungku perapian dengan menambahkan soda abu untuk menghangatkan diri di atas pasir. Setelah api padam, ditemukanlah gumpalan bening dalam sisa pembakarannya. Tapi itu dulu, kalau sekarang beda bingit. Biar makin tahu makin banyak ilmu, kita lihat bareng-bareng kuy proses pembuatan gelas di salah satu produsen produk kaca terbaik di Indonesia. Okidoki, untuk membuat kaca, kita butuh pasir kuarsa. Tambahkan bahan-bahan lain seperti kapur, boraks, aluminium, dan pecahan kaca beling. Cuma itu aja. Eits, bahan lainnya masih banyak. Pastinya ada 12 jenis bahan yang dicampurkan. Baru deh, masukkan semua bahan kecuali pecahan kaca ke dalam mesin pencampur ini. Dalam satu kali pengadukan, mesin ini mampu menampung kapasitas bahan hingga 600 kg loh guys. Setelah 7 menit, semuanya akan tercampur rata dan homogen. Baru deh, siap dilanjutkan ke proses peleburan di mesin fumes ini. Nah, pada saat akan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran inilah, pecahan kaca bening baru ikut ditambahkan. Baik-baik kepanasan guys. Soalnya, saat proses pembakaran berlangsung, suhunya mencapai 1500 derajat Celcius. Proses peleburan ini membuat semua raw material yang mulanya padat berubah menjadi cairan beling atau kaca yang super panas. Baru deh, cairan panas tadi dialirkan ke dua tahapan produksi berbeda. Ada yang dibuat menggunakan mesin dan ada pula yang dikerjakan secara handmade. GPL, wuih, kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas yang pakai tenaga mesin dulu ya. Tahu nggak sih? Pabrik yang sudah berdiri sejak 20 tahun lalu ini menggunakan mesin keluaran Italia, Jerman, dan Cina. Cairan kaca panas dari mesin peleburan kemudian masuk ke bagian pengguntingan. Banyak sedikitnya cairan yang dipotong sudah diatur secara otomatis dan sudah disesuaikan dengan ukuran gelas yang akan dicetak. Pada tahap inilah proses pembentukan gelas terjadi. Cairan panas dicetak ke dalam molding dan dipasang melingkar mengelilingi mesin. Selesai dicetak, permukaan gelas lalu dipotong agar lebih rapi dan tidak tajam. Udah kelihatan kan bentuk gelasnya? Kalau udah gini, tinggal didinginkan aja guys. Tapi kudu pelan-pelan ya guys, nggak bisa gerasak-gerusuk. Soalnya, penurunan suhu secara drastis malah justru bikin si gelas kacanya retak dan pecah. Kayak waktu aku deketin kamu, nggak bisa buru-buru. Kalau nggak mau kena tinju. Kalau sudah dingin kayak gini, baru deh dikirim via conveyor belt buat di packing. Sambil diceki-ceki lagi, siapa tahu ada yang reject guys. By the way nih, sama-sama buat minum, tapi tahu nggak sih bedanya gelas, mug, dan cangkir? Yap, perbedaan utamanya terletak pada bahan bakunya. Gelas terbuat dari bahan kaca yang dipanaskan, sementara mug dan cangkir biasanya terbuat dari tanah liat, keramik, dan porselen. Selain itu, gelas pada umumnya tidak memiliki pegangan dan bentuknya sangat bervariasi. Sedangkan mug dan cangkir memiliki gagang, bahkan khusus cangkir dilengkapi dengan tatakan. Udah tahu ya? Kuy, sekarang kita balik lagi ke produksi gelas ya. Kalau tadi pakai mesin, sekarang kita lihat yang dikerjain pakai tenaga nasi, alias handmade. Ambil sedikit cairan kaca yang masih panas. Pelan-pelan, terus ditambah, sambil ratakan bagian permukaan gelas. Lakukan terus sampai mendapat ketebalan yang diinginkan. Baru deh, bagian yang paling menariknya nih guys. Tiup kaca menggunakan besi panjang berlubang seperti ini. Meski kelihatannya gampang, niupnya nggak boleh asal-asalan. Soalnya ini cukup bahaya bagi yang nggak biasa. Kena kulit dikit aja, bisa modiar guys. Kalau bapak-bapak di sini sih, udah pada jago. Skillnya udah tingkat dewa. Tuh, udah mulai kelihatan ya bentukannya. Ini rencananya mau dibuat akuarium bulat guys. Sudah jadi,
Ya belum lah, bagian atasnya dipotong lagi dengan menggunakan teknik fire cutting agar rapi dan tinggal didinginkan. Kok bening semua kacanya? Santuy, mau yang nggak bening? Bisa juga kok. Coba lihat nih, proses ini namanya sunblasting, yaitu menyemprotkan pasir silika pada permukaan kaca bening hingga meninggalkan bekas permanen namun indah dilihat. Kalau yang ini, pewarnaannya menggunakan finishing cat guys. Prosesnya sama aja kok dengan pengecatan pada umumnya dan bisa disemprotkan pada permukaan bagian dalam atau luar kaca. Oh iya, hasil produksi pabrik kaca ini tidak melulu gelas kok. Ada juga lampu gantung, toples, dispenser, akuarium, dan vas bunga. Kerennya lagi, barang-barang ini bakal melalang buana keliling dunia. Paling banyak diekspor ke negara-negara Asia dan Afrika. Nah, sekarang pasti udah ngerti kan bagaimana cara buat produk berbahan kaca yang bermacam-macam itu? Cakep. Makanya, jangan lupa nonton terus, tau gak sih ya? Biar makin tahu dan makin banyak ilmu. Cius guys.